dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu, berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan, perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Terima visi dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu, berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan, perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi di antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, masa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan, biar kemuliaan Tuhan nyata atas dunia, terdengar pujian dari setiap rumah. Masanya telah tiba, masa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Masanya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan Sabtu yang lalu. Ya, hari ini saya beri judul Keturunan Ilahi. Dari kitab Maliakhi pasal 2
Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Ayatnya berbunyi demikian, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, pada saat ini saya mau coba bahas sedikit dari Maliaki 2 ayat 15 ini. Jadi ketika saudara menikah, saudara kawin, pria dan wanita, saudara kawin, saudara bukan hanya menjadi satu daging, tetapi saudara juga menjadi satu roh. Jadi satu daging dan satu roh. Itu sebabnya kenapa saudara harus punya pasangan yang seiman dan seimbang. Karena saudara bukan hanya satu daging saja, tapi satu roh juga. Engkau harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang sama. Dan hasil dari kesatuan itu apa? Keturunan ilahi. Sampai Tuhan katakan, jadi jagalah dirimu. Jaga diri kita. Pokoknya keturunan yang kita lahirkan harus keturunan ilahi. Karena ada daging dan roh. Tetapi yang Tuhan inginkan keturunannya adalah keturunan ilahi. Bukan keturunan yang bersifat daging. Tetapi yang bersifat ilahi. Bukan yang bersifat manusiawi. Karena ada daging dan roh. Ingat, tapi Tuhan menginginkan keturunan ilahi. Itu sebabnya ketika Abraham diberikan janji kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberikan dia anak. Dan keturunannya ini adalah keturunan ilahi. Bukan keturunan daging. Bukan keturunan daging. Nah, sebelum kita mencapai ke sana, kita melihat terlebih dahulu tentang perjanjian. Karena kita sudah sampai kepada hubungan ikatan janji antara Tuhan dan Abraham. Dan kita tahu Tuhan berfirman kepada Abraham yang pertama, Tuhan mau menjadikan Abraham itu bangsa yang besar. Lalu yang kedua, Tuhan memberkati Abraham karena sebuah bangsa kalau tidak ada berkat Tuhan, maka bangsa itu akan bisa timbul kesengsaraan. Negaranya menjadi negara yang miskin, bangsanya menjadi bangsa yang tidak punya kemenangan. Tetapi karena ada berkat Tuhan, maka keturunan Abraham seharusnya jadi dari Abraham sampai keturunannya, dan ingat kita adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham seharusnya hidup dalam berkat Tuhan. Kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu dengan uang kita, kita memberi kepada proyek Tuhan, memberi kepada seseorang yang Tuhan gerakkan kita untuk kita memberi, kita tidak pernah akan meminta pamrih. Kita tidak pernah mengharapkan pamrih. Kita tidak pernah mengharapkan supaya Tuhan membalasnya. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalamnya. Kita sudah hidup di dalam berkat Tuhan. Jadi ketika kita memberi, kita bisa dengan tulus, kita benar-benar memberi. Ketika kita membayar perpuluhan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita untuk membayarnya, untuk memberi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ketika Tuhan minta, berikan kepada proyek Tuhan, berikan kepada seseorang, berikan kepada ini, berikan kepada itu, kita tidak akan ragu. Ketika Tuhan memberitahu harus berikan kepada siapa, kita dengan mudah dan dengan sukarela dan sukacita kita akan memberi. Ingat, prinsip memberi adalah sukacita dan sukarela. Kita tidak pernah akan merasa, aduh nanti dana kita jadi berkurang. Aduh nanti barang kita jadi nggak ada. Tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena keturunan Abraham hidup dalam berkat Tuhan. Tanamkan ini kuat-kuat di dalam hatimu, dalam pikiranmu, di dalam rohmu. Sampai engkau benar-benar hidup di dalam berkat Tuhan. Karena kalau engkau hidup di dalam berkat Tuhan, tidak ada satu oknum pun yang bisa merampas berkat Tuhan dari hidupmu. Karena berkatnya dari Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan kita? Tidak ada. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Lalu Tuhan janjikan juga bahwa Tuhan akan memberikan kemasyuran
pada Abraham. Dan sekarang kita tahu bahwa Abraham memang sudah terkenal, sangat terkenal. Walaupun Abrahamnya sudah tidak ada, tetapi tetap terkenal. Ya, saya percaya ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan berfirman, itu pasti jadi. Dan jadinya ini everlasting, kekal. Ya, selama-lamanya Abraham itu dikenal. Lah, kenapa Abraham dikenal? Supaya Abraham menjadi berkat. Ya, yang keempat, olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Nah, kita sebagai keturunan Abraham, kita pun harus menjadi berkat. Jangan berpikir tentang, aduh sekarang saya belum terkenal. Karena ingat, Abraham terkenal bukan karena apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham terkenal karena apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup Abraham. Itu sebabnya kita tidak usah pusing soal keterkenalan kita. Kita tidak usah pusing soal apakah orang mau kenal kita atau tidak. Karena itu urusannya Tuhan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Sampai kita menjadi berkat. Oleh kita seluruh kaum di muka bumi diberkati. Dan Tuhan sudah berjanji juga kepada Abraham. Setiap orang yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Kita sebagai keturunannya, artinya setiap orang yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang yang berhadapan dengan kita, baik dia orang yang baik, baik dia orang yang jahat, dia akan berurusan dengan Tuhan. Jadi tanamkan kuat-kuat, karena ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Dan ingat, Tuhan memberikan tanah. Tuhan katakan kepada Abraham, pergi dari Ur Kasdim, ya, menuju tempat yang akan kutujukan kepadamu. Nah, pada saat itu Abraham tidak tahu, tetapi ketika Abraham terus berjalan, akhirnya dia tahu yang diberikan adalah tanah Kanaan. Nah, berapa besar itu? Saudara harus tahu. Berapa besarnya luas tanah untuk satu bangsa? Itu besar sekali. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan yang kecil atau yang sedikit kepada kita. Tuhan selalu mau memberikan yang besar. Dan tanah adalah warisan kita. Karena kita keturunan Abraham, tanah adalah warisan kita. Ini hak waris kita. Hak waris kita harus kita ambil. Itu sebabnya kalau saudara minta tanah kepada Tuhan, saudara berdoa, minta tanah, minta rumah kepada Tuhan, itu tidak salah. Ya. Asal tujuanmu benar-benar karena engkau mau ada tanah, ada rumah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukannya supaya engkau jadi bertambah kaya. Bukan itu. Ya, kekayaan dari Tuhan memang tidak terbatas, tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita setiap kali kita diberkati Tuhan, setiap kali karena kita hidup dalam berkat Tuhan selalu ada dalam kita. Setiap kali kita merasakan berkat Tuhan, tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat isi perjanjiannya. Kita sudah bahas dari Sabtu yang lalu, kita sudah sampai kepada dari pihak Allah. Ya. Sekarang isi perjanjiannya dari pihak Abraham. Apa yang harus dilakukan dari Abraham? Kemarin dari pihak Allah. Jadi saudara yang baru mendengar tayangan ini, saudara perlu melihat episode sebelumnya yang judulnya Anak Perjanjian. Ya, ini kelanjutan dari Anak Perjanjian, ini keturunan ilahi. Kejadian pasal 17. Kita buka Kejadian pasal 17. Mulai ayat 9. Kejadian 17 mulai ayat 9 sampai ayat 14. Lagi firman Allah kepada Abraham,
dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku, itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi dari pihak Abraham, yang pertama, Abraham dan keturunannya, artinya saudara juga termasuk, kita semua termasuk. Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjian Tuhan. Ayat yang ke-9, ya. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi saudara, kalau saudara yang sudah menikah, saudara punya anak, saudara harus beritahu kepada anak saudara. Kalau saudara seorang bapa rohani, saudara harus beritahu kepada anak rohani saudara bahwa kita memiliki perjanjian dengan Tuhan. Dan dari pihak kita, dari pihak Abraham, yang pertama adalah harus memegang perjanjian Tuhan. Harus memegang perjanjian Tuhan. Jadi yang kita pegang adalah perjanjian Tuhan, adalah firman Tuhan. Tapi faktanya beda. Tidak peduli fakta mau beda atau tidak beda. Yang kita pegang tetap firman Tuhan. Yang kita pegang tetap janji Tuhan. Tuhan kan berkata, kita hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kok kita belum hidup dalam berkat Tuhan? Tidak peduli faktanya apa. Tidak peduli faktanya seperti apa. Kalau engkau tetap memegang firman Tuhan, engkau tetap memegang perjanjian dengan Tuhan, maka satu saat janji Tuhan, firman Tuhan, itulah yang pasti terjadi dalam hidupmu. Fakta harus berubah. Ya, segala keadaan yang di sekitarmu harus berubah. Firman yang harus jadi kenyataan, janji Tuhan yang harus jadi kenyataan. Karena itulah dibuat ikatan janji supaya semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita itu digenapi, terrealisasi. Ada hubungan ikatan janji, ada kontrak perjanjiannya. Saudara harus tahu, kalau ada dua orang yang menandatangani kontrak perjanjian, artinya kontrak perjanjian itu sudah sah dan masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Tidak boleh tidak, tapi harus melakukannya. Itu sebabnya saya menghimbau saudara sekalian. Saudara yang melihat fakta berkebalikan dengan firman yang saudara terima, tetap pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pegang firman Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Tidak peduli faktanya seperti apa. Fakta mau berkebalikan seperti apa. Firman Tuhan yang pasti akan terjadi di dalam hidupmu. Karena itu hanya masalah waktu saja. Tuhan yang akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, tidak ada satu oknum pun yang bisa menghalangi Tuhan bertindak. Karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang seperti Dia. Itu sebabnya pegang kuat-kuat perjanjian Tuhan. Pegang kuat-kuat firman Tuhan. Engkau tidak pernah akan sengsara kalau engkau pegang firman Tuhan. Engkau tidak pernah akan kekurangan kalau engkau tetap memegang firman Tuhan. Karena Tuhan ada di pihakmu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang maha kasih saja. Bukan hanya Tuhan yang dipanggil Bapa oleh kita saja. Tetapi lebih dari itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Tuhan yang maha kuasa. Artinya dia bisa meninggikan siapapun yang sesuai dengan firman-Nya, yang sesuai dengan keinginan hatinya. Dia bisa meninggikan dan dia bisa juga menurunkan siapapun yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata pegang firman Tuhan, pegang perjanjianku, maka Tuhan yang akan menjaga hidupmu. Tuhan yang akan menyertai dan melindungi engkau. Percayalah, tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda di dalam hidupmu. Haleluya. Yang kedua, dari ayat 10 sampai ayat 13. Dari pihak Abraham, setiap laki-laki harus disunat sebagai tanda perjanjian. Jadi setiap laki-laki harus disunat sebagai tanda perjanjian. Nah, tujuan sunat itu apa? Di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Kejadian 17, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika Abram berumur 99 tahun, jadi hubungan ikatan janji ini dibuat pada saat Abraham umurnya 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Jadi Tuhan mau kita hidup dengan tidak bercela. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup tanpa cela? Harus disunat. Kalau kita lihat lagi Yosua pasal 5, supaya lebih jelas ya saudara, Yosua pasal 5 ayat 8 dan 9. Yosua pasal 5 ayat 8 dan 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi tujuan sunat adalah untuk menghapus celah. Ya, di kitab Yosua disebut menghapus celah Mesir. Celah Mesir itu apa? Celah Mesir adalah roh perbudakan. Kenapa saudara harus disunat? Supaya saudara bebas. Supaya saudara menjadi orang merdeka. Tidak dikungkung oleh roh perbudakan. Nah, sunat hanya ada di dalam pola pembapaan. Hanya seorang bapa yang bisa menyunat anaknya. Jadi kalau saudara belum masuk di dalam pola pembapaan, siapa yang akan menyunat dirimu? Apa yang akan disunat? Yang akan disunat adalah keinginanmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena keinginanmu seringkali bertentangan dengan keinginan Tuhan. Sehingga ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, engkau ada celahnya. Tapi ketika engkau hidup dan engkau mau disunat, keinginanmu disunat, sehingga ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, yang ada adalah keinginan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau hidup tanpa celah. Itu sebabnya kenapa Tuhan di hari-hari terakhir membangkitkan para bapa rohani. Karena Tuhan mau kita semua masuk pola pembapaan sehingga ada yang menyunat. Keinginanmu yang tidak sesuai dengan firman, keinginanmu yang tidak sesuai dengan sorga harus disunat, harus dipotong. Supaya apa? Bukan untuk kebaikannya Bapa, tetapi untuk kebaikan dirimu sendiri. Supaya engkau tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena kalau engkau tidak bercela di hadapan Tuhan, hubungan ikatan janji antara engkau dengan Tuhan akan terus berlaku. Karena perjanjian ini perjanjian yang kekal. Kalau engkau bercela dengan secara otomatis, Tuhan tidak pernah bisa bersentuhan dengan dosa. Itu sebabnya penting untuk kita masuk di dalam pola pembapaan supaya ada yang menyunat engkau. Dan sebagai anak rohani, kalau engkau tidak pernah disunat, itu lebih aneh lagi. Artinya ada yang salah di situ. Karena semua orang harus masuk di dalam penyunatan. Firman Tuhan katakan, setiap laki-laki harus disunat. Dalam hal ini sekarang, bukan hanya laki-laki saja.
Di dalam hal kerohanian ini, bukan hanya laki-laki saja, tapi yang wanita pun. Semua orang yang memiliki roh anak, yang sudah dicurahkan roh anak, roh seorang anak, dan sudah mempunyai bapa rohani, harus masuk di dalam fase penyunatan. Karena ini yang menyelamatkan engkau untuk kembali lagi di dalam track yang sebenarnya, di dalam tracknya Tuhan. Ya, jadi walaupun disunat itu tidak enak, saya mau katakan kepada saudara, namanya disunat tidak enak. Tetapi itu yang menyelamatkan. Lebih baik kita disunat tidak enak, tapi diselamatkan. Daripada kita enak-enak saja, tetapi tidak selamat. Kita diselamatkan, kita dikembalikan lagi kepada ikatan janji kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Oh, haleluya. Roh perbudakan tidak bisa mengkungkung hidupmu lagi. Ketika engkau lewati masa penyunatan dan engkau dengan sukarela melakukannya, dengan sukarela melewati masa penyunatan itu, maka roh perbudakan tidak bisa hidup di dalam engkau lagi. Kenapa? Begitu engkau bisa melewati penyunatan, roh perbudakan harus pergi. Karena Tuhan yang menghapus celah Mesir dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Itu sebabnya kita sebagai keturunan Abraham, ketika kita masuk masa penyunatan dan kita bisa melewatinya, maka roh perbudakan sudah pergi dari hidup kita. Kita tidak dikungkung oleh roh perbudakan lagi. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang bebas. Ketika Tuhan mau memakai kita, kita bebas. Ketika Tuhan mau memberikan tugas kerajaan, menyatakan isi hatinya supaya kita bisa melakukannya, kita merdeka, kita mau melakukannya, kita bisa melakukannya, dan kita bisa menyelesaikannya. Kalau roh perbudakan masih ada, ketika Tuhan memberikan tugas kerajaan, roh perbudakan membuat kita tidak bisa menunaikan tugas kerajaan. Itu sebabnya penting bagi saudara untuk hidup masuk di dalam masa penyunatan. Karena itu masa di mana saudara dikembalikan kepada hubungan ikatan janji. Oh, haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia selalu punya cara untuk kita tetap di dalam jalannya. Untuk kita hidup di dalam berkat Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang berdaulat. Lalu saudara, yang ketiga, yang tidak disunat harus dilenyapkan karena telah mengingkari perjanjian. Jadi saudara perhatikan, saudara yang sudah menjadi anak rohani tetapi belum masuk masa penyunatan. Artinya, engkau telah mengingkari perjanjian. Kenapa? Hubunganmu dengan bapa rohanimu, artinya ada yang belum benar. Harus benar. Mungkin hubunganmu dengan bapa rohanimu renggang. Tidak dekat. Harus dekat. Harus dekat. Dengarkan apa kata bapamu. Karena Tuhan sudah mengangkat para bapa rohani. Supaya saudara sekalian sebagai seorang anak bisa mendengarkan suara Bapa di sorga. Melalui bapa rohani. Tuhan memperdengarkan suaranya. Itu sebabnya ketika saudara memilih seorang bapa rohani, saudara harus memastikan bapa rohani yang menjadi bapamu adalah bapa yang terhubung dengan Bapa di sorga. Bukan bapa yang memiliki jalan sendiri, tapi bapa yang memiliki Bapa di sorga. Sehingga ketika terjadi penyunatan, bapa rohanimu tahu bahwa ini tujuannya supaya engkau kembali masuk dalam ikatan janji. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Ya, saudara mau tidak mau, saudara masuk dalam penyunatan. Mungkin saudara berpikir, tapi saya tidak pernah ada masalah dengan bapa rohani. Ini bukan masalah saudara ada masalah atau tidak. Tapi ini adalah satu fase yang harus dilewati. Tidak bisa tidak. Karena keinginanmu harus dipotong. Keinginan pribadimu harus dipotong.
Keegoisanmu harus dipotong. Apa-apa yang tentang aku itu harus dipotong. Saudara harus tahu, ketika Yusuf masih berkata, tolong aku kepada juru minuman. Nanti kalau engkau keluar, tolong aku. Aku mau keluar dari liang tutupan ini, dari penjara ini. Tolong aku. Aku tidak punya salah apa-apa. Aku mau keluar. Tolong beritahu kepada Firaun bahwa aku tidak salah. Aku mau keluar. Ketika Yusuf bicara tentang aku terus, Tuhan membuat 2 tahun lagi Yusuf ada di dalam penjara. Kenapa? Keakuannya harus dipotong. Keegoisannya harus dipotong. Dan ketika Yusuf melewati fase penyunatan itu, yang selama 2 tahun itu, ketika dia melewati, Tuhan memberikan sesuatu yang jauh melampaui akal Yusuf. Yusuf cuma mau keluar dari penjara. Tetapi Tuhan membawa Yusuf bukan hanya keluar penjara, tetapi masuk istana. Jadi Tuhan punya cara yang luar biasa dan juga Tuhan punya masa depan untukmu yang luar biasa. Jauh melampaui akal pikiranmu. Itu sebabnya ikuti saja apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupmu. Pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu yang besar. Lalu yang keempat, Abraham harus ganti identitas menjadi Abraham. Lalu Sarai harus ganti identitas menjadi Sarah. Kejadian 17 ayat 4. Kejadian 17 ayat 4, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Coba baca dari firman Allah yang hidup. Ya. Selain itu, firman Allah, aku akan mengganti namamu. Engkau bukan lagi Abram, artinya bapa yang dijunjung tinggi. Melainkan Abraham, artinya bapa bangsa-bangsa. Karena demikianlah akan terjadi atasmu kelak, akulah yang telah menetapkannya. Jadi Tuhan menetapkan. Tapi Abram harus ganti nama jadi Abraham. Abram artinya bapa yang dijunjung tinggi atau bapa yang mulia. Ya. Harus diganti menjadi Abraham yang artinya bapa bangsa-bangsa. Jadi Abram kalau bapa yang mulia itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan punya tugas yang jauh lebih besar lagi, yaitu menjadikan Abraham bapa bangsa-bangsa. Jadi bukan bapa untuk dirinya sendiri, bukan bapa hanya untuk anaknya saja, tetapi bapa bangsa-bangsa. Tuhan punya visi yang jauh lebih besar lagi. Itu sebabnya namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Ada huruf H di situ. Apa maksudnya huruf H di situ? Kalau bangsa Israel menyebut nama Tuhan, ya, Yahweh itu tulisnya dengan H saja. Atau kalau tulis Yehova itu huruf hidupnya tidak ditulis. Ya, karena ini masalah penghormatan. Jadi kalau ada hak di situ artinya ada nama Tuhan, ada kehadiran Tuhan di situ. Itu sebabnya Abram sekarang bukan bapa yang mulia di hadapan manusia lagi, tetapi dia menjadi bapa bangsa-bangsa karena ditetapkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika identitasmu yang sekarang engkau biarkan Tuhan ada di dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi jauh lebih besar lagi. Tujuan hidupmu tidak menjadi kecil, tetapi menjadi lebih besar lagi. Masa depanmu bukan menjadi kecil, tetapi masa depanmu menjadi lebih besar lagi. Karena ada unsur Tuhan di dalam hidupmu. Ketika ada unsur Tuhan di dalam hidupmu, maka segala sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Itu sebabnya sebelum Abram memiliki seorang anak, harus diubah dulu menjadi ilahi.
Ada unsur Allah di dalam hidupnya. Ada unsur Allah di dalam namanya. Sehingga keturunan dia bukan keturunan daging lagi, tetapi keturunan ilahi. Lalu untuk Sarah. Ya, untuk Sarah harus ganti nama juga. Ayat 15 dan 16. Kita langsung saja ambil dari firman Allah yang hidup ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham mengenai Sarai, istrimu itu. Namanya bukan lagi Sarai, melainkan Sarah, artinya putri raja. Jadi ayat 16 dulu kita baca. Aku akan memberkati dia dan memberi engkau seorang putra dari dia. Jadi jelas putranya dari Sarah. Ya, aku akan memberkati dia dengan berlimpah dan menjadikan dia ibu bangsa-bangsa. Banyak di antara keturunanmu akan menjadi raja. Jadi Abraham dijadikan bapak bangsa-bangsa, Saranya dijadikan ibu bangsa-bangsa. Nah, kata Sarai artinya putriku. Ya, atau di dalam terjemahan lain kata Sarai itu artinya ratu. Ratu itu berdiri sendiri, saudara. Punya kekuasaan sendiri. Punya keegoisan sendiri. Tetapi diubah oleh Tuhan menjadi Sarah. Di dalam bahasa Inggris, Sarah namanya S-A-R-A-H. Jadi pakai H di belakangnya. Ada unsur Allah di dalam namanya Sarai. Jadi sudah diubah menjadi Sarah. Ada haknya di situ. Ketika identitas Sarai berubah menjadi Sarah yang artinya adalah putri raja atau permaisuri. Ya, putri raja atau permaisuri itu tidak bisa menentukan apa-apa sendiri. Harus bisa menyerahkan hidup ke dalam tangan suaminya. Ya. Jadi Sarah diubahkan. Dia menjadi permaisuri karena suaminya bapak bangsa-bangsa. Istrinya otomatis menjadi ibu bangsa-bangsa. Jadi harus ada unsur Tuhan di dalam hidup Abraham dan Sarah. Ketika unsur Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, maka segala sesuatu yang menurut mereka mustahil menjadi tidak mustahil. Abraham akan punya putra. Jelas putra artinya seorang anak laki-laki. Dan ini berasal dari Sarah. Bukan berasal dari orang lain. Bukan berasal dari wanita lain. Tetapi berasal dari Sarah. Abraham dan Sarah akan memiliki seorang anak. Yaitu Ishak. Karena Tuhan mau supaya ketika anak itu lahir. Abraham memberi nama Ishak. Sekarang kita lihat selanjutnya saudara. Masalah Abraham. Ini ikatan janjinya sudah selesai. Kita sudah lihat bahwa Tuhan serius dengan apa yang dijanjikannya. Ketika Tuhan menjanjikan artinya Tuhan sudah punya cara untuk mewujudkan janjinya itu. Firman apa yang datang dalam hidupmu, saudara harus tahu Tuhan sudah punya cara untuk mewujudkan firman itu. Untuk mewujudkan janji yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Tuhan sudah punya cara. Ya, itu sebabnya. Karena keturunan ilahi harus lahir dari kita. Abraham dan Sarah dua-duanya harus diubah secara ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara sebagai suami dan istri. Dan kau melihat keadaan anakmu. Keadaan anakmu kok jauh dari ilahi. Artinya dia tidak suka hal-hal rohani. Dia tidak suka hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan. Dia selalu melarikan diri. Artinya saudara, jangan engkau terus mendesak anakmu untuk berubah. Karena ketika Tuhan mau memberikan keturunan ilahi yang diubah bukan anaknya, tapi orang tuanya. Abraham dan Sarah diubah dua-duanya menjadi ilahi sehingga keturunannya menjadi ilahi. Kalau saudara mau anak saudara berubah, berubahlah
dirimu sendiri. Berubah, biar unsur Tuhan semakin lekat dengan engkau. Unsur Tuhan semakin kuat di dalam hidupmu. Ketika kau melakukan apa-apa, orang bisa tahu ini karena Tuhan. Ketika engkau melakukan seperti itu, dan pasanganmu melakukan yang sama, ada intervensi ilahi di situ, maka anakmu, masalah keturunanmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Akan secara ajaib Tuhan mengubahkan anakmu. Dan saya percaya seluruh anak yang orang tuanya sudah bertobat, anak itu akan bertobat juga secara ilahi. Di dalam nama Yesus terjadilah, dan roh pertobatan dicurahkan di dalam keluargamu. Roh pertobatan dicurahkan di dalam keluarga besarmu. Karena ini bukan hanya anakmu saja yang akan berubah, tetapi anak dari saudara-saudaramu akan melihat perubahan itu, dan dia pun akan mengalami perubahan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa mengubah anak kita, tetapi Tuhan bisa. Kita tidak bisa mengubah hati orang, tetapi Tuhan bisa. Ya, Allah kita yang luar biasa. Sekarang kita lihat masalah Abraham. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi saudara, masalah Abraham sekarang untuk menggenapi janji Tuhan, dia sudah mati pucuk. Artinya dia tidak punya kekuatan untuk memiliki seorang anak. Dia tidak punya kekuatan. Ya. Lalu yang kedua masalahnya, Kejadian 11 ayat 30. Saudara bisa tahu masalahnya apa saja yang dihadapi oleh Abraham. Kejadian 11 ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi Sarah mandul. Lalu Kejadian 18. Kita kumpulkan dulu data-datanya. Kejadian 18 ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi saudara, masalah mereka sekarang, Abrahamnya mati pucuk, dia tidak punya kekuatan untuk bisa menghadirkan seorang anak. Lalu yang kedua, Sarah mandul. Jadi walaupun Sarah masih muda, tetap dia tidak ada, kandungannya tidak memungkinkan untuk dia bisa melahirkan seorang anak karena dia mandul. Lalu yang ketiga selanjutnya, Sarah itu sudah mati haid, artinya sudah tidak mungkin punya anak lagi. Jadi kemungkinan untuk Sarah punya anak sudah tertutup dengan Abraham mati pucuk dan Sarahnya mati haid. Ya, jadi sudah tertutup kemungkinan untuk seorang anak lahir dari rahim Sarah. Lalu selanjutnya yang keempat, dikatakan usia mereka, usia Abraham dan Sarah sudah lewat. Jadi umurnya tidak memungkinkan untuk mereka bisa memiliki seorang anak. Jadi ini masalah saudara. Saudara tahu kalau orang mandul tidak bisa melahirkan. Kalau orang sudah mati pucuk tidak bisa memberikan seorang anak. Kalau orang sudah mati haid tidak bisa melahirkan juga. Lalu usianya sudah lewat juga. Artinya tidak ada sesuatu yang produktif yang bisa dihasilkan. Itu sebabnya kalau diusahakan pun tidak akan bisa. Jalan sepertinya tertutup. Dan selanjutnya,
Yang kelima, Abraham tidak percaya. Ya, kalau saudara baca ayatnya, Abraham itu tidak percaya, saudara, di Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi Abraham ini tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa janji ini, janji untuk diberkati, Abraham percaya dia sudah hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi tentang seorang anak, dia tidak percaya. Kenapa? Umurnya sudah makin tambah. Dia sudah umur 99 tahun dan Tuhan berjanji tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Artinya saudara, itu hanya perlu waktu 3 bulan. Atau di bulan ketiga, pokoknya antara itu 3 bulan atau di bulan ketiga, Sarah hamil. Ada buktinya. Karena untuk melahirkan perlu 9 bulan 10 hari. Jadi kalau untuk tahun depan, 3 bulan atau bulan ketiga akan kelihatan tandanya. Dan Abraham jadi tertawa. Sebelumnya ketika Tuhan berikan janji ini, Sarah yang tertawa. Sekarang Abraham yang tertawa. Kenapa? Dia sudah makin tua. Sudah semakin tidak mungkin. Walaupun Abraham kita kenal sebagai bapak orang percaya, tapi pada saat ini dia sedang tidak percaya. Kita lihat naik turunnya Abraham, ya, kepercayaan Abraham. Kejadian 15, dia pernah percaya. Makanya kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia pernah berharap juga. Tapi masalahnya, dari Tuhan menjanjikan di usia Abraham 75 tahun, masanya itu tunggu 25 tahun. Di waktu Abraham umur 100 tahun, baru dia punya anak. Nah, kita lihat dari kejadian kronologis yang ada. Dari Kejadian pasal 12, Abraham terima firman, ya. Itu pertama kali yang Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia terima firman. Kejadian pasal 13, Abraham berpisah dengan Lot. Dan Tuhan berikan firman-Nya lagi. Perhatikan saudara, kalau saudara memiliki firman, Tuhan tidak akan membiarkan firman itu gugur. Tuhan ulangi lagi, firman-Nya diberikan lagi. Lalu, Kejadian 14, Abraham menerima Roh Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Melkisedek, Melkisedek membawa roti dan anggur. Itu melambangkan Roh Kristus yang diterima oleh Abraham. Lalu Kejadian 15, dia terima lagi firman dan janji yang dia percaya dan kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat yang ke-16, dia masih kuat dan Sarah punya ide yang manusiawi, yaitu dia memberikan Hagar kepada Abraham. Dan ketika pakai cara manusiawi, apakah ada anak yang terlahir? Benar, anak terlahir. Tetapi tetap ini bukan anak perjanjian, ini bukan keturunan ilahi. Lalu, karena Abraham pakai cara manusiawi, selama 13 tahun, Tuhan tidak pernah berfirman kepada Abraham.
Saudara tahu, ketika kita pakai cara-cara yang manusiawi, maka Tuhan tidak berkenan. Dan kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak bisa bersentuhan lagi dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan ketidaktaatan. Kita harus taat kepada firman-Nya. Lalu, Kejadian pasal 17, itu Abraham terima ikatan janji. Diikat janjinya. Setelah 13 tahun, tidak ada firman, Tuhan datang lagi. Dan kali ini, Tuhan pakai cara, harus diikat perjanjian ini. Supaya Abraham benar-benar bisa memiliki seorang anak dari Sarah. Kejadian 18, diulangi lagi janjinya. Bahwa tahun depan engkau akan punya seorang anak. Ya, Kejadian 19 itu tentang Sodom dan Gomora. Kejadian 20 itu Abraham yang waktu dia pergi, dia bilang ke istrinya supaya istrinya itu dianggap adik gitu. Supaya dia tidak dibunuh. Nah itu kesalahan. Kejadian 21, Ishak lahir. Jadi itu kronologisnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Haleluya. Kejadian 21. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara perhatikan dari hasilnya. Yang pertama, masalah yang ada pada Abraham dan Sarah tidak dapat menghalangi penggenapan firman dan janji Tuhan. Masalah yang ada pada Abraham dan Sarah tidak dapat menghalangi penggenapan firman dan janji Tuhan. Masalah mereka adalah Abraham mati pucuk, Sarah mandul, Sarah mati haid, dan usia mereka sudah lewat. Usia mereka sudah tua. Nah, 4 masalah ini tidak menghalangi untuk penggenapan firman dan janji Tuhan itu direalisasikan dalam hidup Abraham dan Sarah. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Dari pasal 14, Abraham sudah menerima Roh Kristus. Roh Kristus yang ada di dalam Abraham inilah yang memungkinkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuhnya yang tidak benar itu bisa disempurnakan kembali. Ketika dia merasa sudah mati pucuk, tetapi karena Roh Kristus, Roh yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh yang sudah mengalahkan maut, Roh yang sudah mengalahkan iblis dan dosa, Roh inilah yang membuat Abraham yang mati pucuk, yang tidak punya kekuatan, tiba-tiba Abraham punya kekuatan kembali. Roh Kristus inilah yang tadinya rahim Sarah tertutup menjadi terbuka. Yang tadinya mati haid terbuka lagi, tidak mati haid. Lalu umur mereka sudah lewat. Tidak ada masalah. Kalau Roh Kristus ada di dalam hidup mereka, maka usia mereka mau berapapun juga, Tuhan akan berikan kekuatan. Karena kekuatan yang ada pada mereka bukan kekuatan manusiawi lagi, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kekuatan yang berasal dari sorga. Itu sebabnya saat ini saya percaya ketika engkau memiliki hal-hal yang manusiawi, dan hal-hal yang manusiawi itu membuat engkau tidak
bisa menerima janji dan firman Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, Roh Kristus dihadirkan dalam hidupmu, dicurahkan dalam hidupmu, menembus semuanya, mengalahkan semuanya, menghancurkan semuanya, sehingga firman dan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Semua firman dan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Di dalam nama Yesus, semua firman, semua janji akan menjadi direalisasikan di dalam hidupmu. Roh Kristus yang ada di dalam hidupmu memberikan engkau kekuatan untuk bisa menerima janji, menerima realisasi firman, realisasi janji Tuhan di dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara perhatikan, ketidakpercayaan Abraham juga tidak dapat menghalangi penggenapan firman dan janji Tuhan. Sekalipun Abrahamnya sendiri tidak percaya, tetapi ketidakpercayaan Abraham tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan pada saat Abraham percaya. Saya percaya saat ini ketidakpercayaanmu akan firman tidak akan membuat firman itu menjadi tumpul. Firman Tuhan tetap akan terjadi di dalam hidupmu. Semua firman, semua janji saat ini aku deklarasikan, terjadilah di dalam hidupmu, terjadilah di dalam keluargamu, terjadilah dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus, semua firman, semua janji terjadi di dalam hidupmu. Penggenapan sedang terjadi. Saat ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi semua janji, semua firman yang telah diberikan kepada kita. Yang terakhir, ketiga, tidak ada second opinion dalam rencana Tuhan. Walaupun Abraham berkata, coba kalau Ismail engkau tetapkan menjadi anak. Dan Tuhan katakan, tidak. Kita baca saja Kejadian 17, saudara. Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Saudara, jangan minta sesuatu yang tidak berasal dari firman kepada Tuhan. Ini jawaban Tuhan, tidak. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Tuhan akan tetap kepada firman-Nya. Tuhan tidak pernah lepas dari firman-Nya. Dia akan tetap memegang firman-Nya. Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi Ismail tetap dibiarkan hidup. Ya, karena permintaan Abraham. Tapi ayat 21 perhatikan. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Pada tahun 2021 ini, Tuhan mengingatkan saya, ayat 21 ini adalah anak perjanjian yang dilahirkan. Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak di ayat 21. Dan di pasal 21, penggenapan janji ada, terjadi. Saya percaya ini waktunya. Firman Tuhan ini akan menjadi milikmu. Tuhan memperhatikanmu seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepadamu seperti yang dijanjikannya. Maka digenapilah firman dan janji yang telah diberikan kepadamu. Saat ini Bapa, sebagai hambamu, aku berdoa untuk setiap orang yang melihat tayangan ini. Semua janji, semua firman yang ada di dalam kehidupan mereka
Biar terrealisasi pada tahun ini juga. Karena tahun ini adalah tahun penggenapan janji. Tahun ini adalah tahun penggenapan firman. Saya percaya tidak pernah terjadi secara kebetulan. Karena engkau yang telah menetapkannya. Sama seperti engkau menetapkan Ishak harus lahir dari rahim Sarah. Menjadi anak dari Abraham dan Sarah. Dan ketika engkau tetapkan, itulah yang terjadi. Kami percaya saat ini. Ketika saat ini firman telah disampaikan dan dilepaskan. Maka engkau telah menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan janji. Ini adalah tahun penggenapan firman. Itu sebabnya kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima semua penggenapan firman, untuk menerima semua penggenapan janji. Di dalam nama Yesus, terjadilah dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sejenak saudara semuanya, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang telah Engkau lakukan. Untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Tahun ini kami akan melihat penggenapan firman, penggenapan janji di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.